Ini penting. Makanya Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Askarnya ketika membahas tentang doa-doa berangkat ke Baitullah, maka bagi jamaah umrah juga jamaah haji hukum mempelajari manasik itu wajib. Nah, yang tidak berangkat umrah, tidak berangkat haji, tidak wajib belajar manasik, tata cara umrah. Tapi bapak ibu yang berangkat ke Baitullah, hukum mempelajari manasik umrah itu hukumnya wajib. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi 10 hari sebelum berangkat ada 4 hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dan ini persiapan yang harus memang disiapkan oleh seluruh calon jamaah umrah, termasuk orang yang berangkat haji. Ini penting ini, ya, karena tanpa bekal ini Bapak Ibu, maka biasanya itu tidak bisa sempurna ibadah, tidak bisa sempurna dengan baik. Nah, apa itu yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu sebelum berangkat ke tanah suci? Yang pertama, persiapan fisik. Ya, persiapkan fisik tak. Nah, ini pasti fisik tak masih bagus-bagus semua saya lihat. Nah, apa itu? Kesehatan, utamanya kesehatan. Makanya kalau di jamaah haji itu tahun ini aturannya lain, beda tahun lalu, bahwa nanti ada di daftar berangkat tak, baru pergi periksa kesehatan. Kalau sekarang ini jamaah haji sehat dulu, baru melunasi. Kalau dulu itu ya ada nomor persi tak berangkat tahun itu, melunasi, kemudian pemeriksaan, karena menjadi syarat berangkat haji tahun ini istita'ah kesehatan, ya, mampu dari segi kesehatan. Kalau tahun lalu mana pikung alampaji, lu alampaji, mana stroke, tidak bisa bergerak berangkat karena memang ya motonya Kementerian Agama tahun lalu itu ramah lansia, ya, haji ramah lansia. Maka Bapak Ibu tetap dikontrol kesehatan, utamanya cek up lengkap, ya, cek intensitas, cek gulata, cek apa lagi, kolesterol tak. Ini paling penting. Jadi yang biasa mungkin ada penyakitnya itu tidak apa-apa, selalu periksa sampai berangkat dan bawa ke obatnya. Ya, itu yang pertama, ya, persiapan fisik. Yang kedua, selain kita memeriksakan diri pada ahlinya, ya, dengan mengkonsumsi misalnya vitamin atau obat, banyak-banyak olahraga ringan, utamanya jalan kaki. Kalau petani kan tidak ada masalah, apalagi penggarap sawah, biasa mereka kucingnya di galung, entah berapa langkah satu hari. Kenapa ini penting jalan kaki, ya, sebelum berangkat? Karena orang yang berangkat haji, berangkat umrah itu yang dibutuhkan adalah fisik, ya, jalan kaki. Kalau umrah kan alhamdulillah hotel rata-rata dekat, tetapi mulai dari hotel, kemudian pergi di Masjid Haram, kemudian tawaf 7 kali putaran, kemudian pergi sa'i 7 kali pergi pulang, baru tahallul itu kurang lebih 8 km. Kurang lebih 8 km. Ya, kalau petani-petani itu biasa yang kerja keras dianggap istirahat sesungguhnya. Tapi kita ini misalnya yang jarang jalan kaki, banyak duduk, itu pasti besoknya itu kalau sudah melaksanakan tawaf pasti pegal-pegal itu badan, capek, lelah, bahkan ada yang sampai sakit. Maka bawa juga kayak vitamin-vitamin yang menghilangkan capek, lelah. Termasuk ada itu krim apa namanya itu, yang kalau digosok di kaki, yang itu kalau habis kita sa'i, Ibu, berat itu perasaan, badan ini berat,
Kemudian di sini kayak mak batu. Ini karena tidak biasa jalan kaki di sini. Maka enak itu kalau pagi-pagi ya sudah salat subuh latihan ke jalan sampai 4 kilo. Jalan harus latihan Bapak Ibu, karena pasti organ-organ tubuh tak itu kaget nanti. Ya, itu harus dipaksa. Karena kenapa? Karena kita ini akan pergi tawa pergi saya itu selalu bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, kecuali kalau misalnya keduanya, ketiganya, keempatnya, kelimanya, kalau kita sudah tahu nih jalan pergi pulang dan sudah tahu tata caranya, itu bisa mandiri. Nah, di sini pentingnya manasik, bisa makin mandiri. Kalau kita tunjuk berdua kan enak. Nah, suami istri dengan ibu enak. Ya. Maka yang pertama yang harus kita persiapkan sebelum pergi umrah, pergi haji itu adalah persiapan fisik. Ya, fisik ini sangat penting. Kenapa? Karena mataku sudah melihat. Tiap tahun saya ke Baitullah, tiap tahun saya ke Mekah, dan banyak menghadapi jamaah-jamaah karena kurang persiapan fisik, kurang latihan olahraga di sini, utamanya jalan kaki sampai 8 kilo. Nah, kalau di Tribun apa namanya teh, di Seruni itu mungkin ya anggaplah 7 kali putaran. Ya 7 kali putaran, kemudian tambah lagi 4 kali latihan makin setiap pagi atau setiap sore di situ. Dan jalannya harus begini, seperti jangan jalan bagaimana itu begini ya. Sama kalau kita tawaf, itu harus ada adab-adabnya itu untuk menjaga kesehatan. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu, persiapan fisik. Nah, cek kesehatan terus, utamanya tensi, kolesterol, gula. Kalau memang selama ini ada itu penyakit-penyakit sering muncul, dan hindari pantangannya. Termasuk hati-hati untuk naik kendaraan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan, misalnya memasang lampu. Hati-hati, karena banyak itu ya, seperti ada jamaah yang lalu tidak jadi berangkat bersama-sama dengan kami, padahal sudah lengkap semua, sudah membayar, sudah ada paspornya, jatuh di pohon mangga. Akhirnya menurut informasi patah bagian belakang. Nah itu coba bayangkan. Jadi hindari juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa membahayakan fisik. Yang kedua yang harus dipersiapkan, nah ini persiapkan mental, rohani. Nah ini erat kaitannya dengan apa yang saya bilang tadi, harus sabar, syukur, ya, karena kita akan bertemu, berinteraksi dengan saudara-saudara kita dari seluruh dunia, yang tentu karakternya beda-beda, yang tentu budayanya beda-beda. Maka mental di sini yang harus dipersiapkan. Jadi dia makin sikura di doi kau niranai. Jangan bagi masalah kan mental tarolo. Jangan sampai ada orang di sini sedikit-sedikit emosional, sedikit emosi. Ah, gitu bantu rata emosi. Kain jori maka Bapak Ibu kadang-kadang duduk begini mengaji, ya lewat di atas tak. Nah sambar-sambar jaki tidak sama dengan budaya kita di sini bahwa permisi anak-anak orang-orang besar di Arab itu tidak ada istilah permisi. Pokoknya jalan saja. Mau kita natoleang maki. Nah di sini persiapan mental. Kalau natoleang kita kibiri sih, nah ini bahaya. Coba di kampung utuh rasa kok. Ini kan sudah dikasih manasik. Mentalnya berarti ini Bapak Ibu lemah. Ini sering kita hadapi persoalan-persoalan seperti ini, dan ini bawa pada ujian. Ya, segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita lihat, jadikan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pelukannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita syukuri. Nah, ini mental. Mulai kita juga di sini itu diuji dengan teman-teman, diuji antri. Ya, diuji antri mental dibutuhkan. Pergi makan nanti,
Ya, misalnya di hotel Maki di Makassar, ini sama-sama kita lapar sebenarnya. Tapi ingat Bapak Ibu, satu kebaikan yang kita lakukan kepada makhluk Allah pada saat kita berangkat haji, berangkat umrah, itu baru sama pahalanya di sini kalau kita lakukan 1000 kali. Ya. Satu kali kita melakukan kebaikan. Artinya apa? Ketika kita sedang antri makan, kita mendahulukan orang yang memang sepantasnya didahulukan, maka itu pahalanya sama kalau kita melakukan di kampung kita ini 1000 kali. Dan saya itu selalu melakukan itu Bapak Ibu, karena saya tidak punya banyak uang untuk sedekah, tapi saya bisa bersedekah mendahulukan orang, karena itu untuk taubat lah. Ini jadikan ladang amal ini. Akan antri masuk di imigrasi, antri naik di pesawat, antri. Maka saya mohon bahwa Bapak Ibu-ibu yang muda-muda dan pintar-pintar gunakan ini ibadah. Kemudian yang ketiga, yang kedua yang perlu bahwa Bapak, yang ketiga ini intinya apa itu? Memahami manasik haji. Karena Nabi mengatakan khusu anni manasikakum, ya, pelajarilah manasikmu itu berdasarkan apa yang saya sudah berikan. Ini penting. Makanya Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Askarnya ketika membahas tentang doa-doa berangkat ke Baitullah, maka bagi jamaah umrah juga jamaah haji, hukum mempelajari manasik itu wajib. Yang tidak berangkat umrah, tidak berangkat haji, tidak wajib belajar manasik, tata cara umrah. Tapi Bapak Ibu yang berangkat ke Baitullah, hukum mempelajari manasik umrah itu hukumnya wajib. Naiki dari boleh, baik menjadi wajib. Sama orang sakit itu wajib makan obat, tapi penjaganya tidak usah makan obat. Seperti itu kedudukannya manasik umrah bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekarang. Kalau dulu-dulu terserah, mau ikut silakan, tidak mau ikut silakan, tapi sekarang wajib itu menurut Nabi. Ya kedudukannya. Nah, manasik ini intinya nih ibadah umrah. Kemudian yang keempat ini persiapan dalam bentuk uang. Penting ini uang. Kebiasaan agen kuatia. Ini jamaah menurut tatandu kantong-kantong. Gitu tanda toy. Biasa na pengaruhin niya tiya. Atel pendana aku kuah memang. Kopantama ko doy. Ang usahin po kung naman ano. Terima kalampana di diri sih. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau emosi tak sampai ke bawah ke Mekah, begitu itu pergi. Nah kita ini yang diberikan anugerah oleh Allah, anugerah bisa memandang langsung Ka'bah. Selama ini kita salat di sini mengatakan mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat. Kenapa kita ucapkan? Karena kita tidak tahu apakah lurus atau tidak. Maka kita harus ungkap itu. Tapi Bapak Ibu, tanggal 28 ditemani tiang ngolong. Kan juga maki lelekan nak bayar. Jadi kalau salat tidak bilang maki kunyat kangi sampai lohro padan rakan angol ka bayar. Ditemani tiang ngolong. Tapi coba-coba kita maki ngolong viral kinto. Kan yang so tinggi. Jamaah dari bantai tidak bisa menghadap ke Ka'bah. Nah, Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi 4 persiapan ini: persiapan fisik, jaga kesehatan. Yang kedua persiapan mental, jaga hati, ya. Kemudian persiapan manasik dan juga bekal. Nah, ini manasik Ibu. Kalau kita manasik nanti ini kan langsung ke Mekah. Ya.